Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan dan sebagian ulama Malikiyah ya mengatakan bid'ah. Ya. Kita sendiri lebih condong kepada pendapat tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya, dan yang lainnya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Opening dari Ustadz Piranda. Kaidah yang sangat populer di kalangan Salafi Wahabi, yaitu sesuatu yang tidak ada contohnya dalam masalah ibadah, maka itu bid'ah yang sesat. Di sini saya ingin memaparkan sebuah video yang menurut kita ahli sunnah wal jamaah sangat menggelitik ya, karena sebelumnya saya sudah upload sebuah video dari ulama besar Salafi Wahabi Syekh Utsaimin yang menyatakan bahwa ada bid'ah, ada kesesatan yang berpotensi mendapatkan pahala, yaitu apa? Yaitu mencium mushaf dengan niat ta'zim. Dan di sini ternyata ada video dari Ustadz Piranda dan ustadz-ustadz yang lain yang menjelaskan bahwa ada satu amalan bid'ah ya, tetapi boleh dikerjakan asal sesekali, jangan rutin ya. Jadi ada pertanyaan dari jamaahnya, apa hukum sholat duha berjamaah? Sholat duha berjamaah itu tidak ada contohnya dari Nabi. Sedangkan kita tahu ya, kaidah yang disebutkan di video sebelumnya bahwasanya yang namanya sesuatu amalan ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi, maka itu bid'ah yang sesat. Tetapi sekarang beliau menegaskan bahwasanya boleh sholat duha berjamaah dengan syarat tidak rutin. Artinya boleh melakukan bid'ah yang sesat karena tidak dicontohkan Nabi, asal tidak boleh rutin. Kok bisa sesuatu yang mungkar, sesuatu yang sesat itu diizinkan oleh syariat, asal jangan rutin? Ya sangat menggelitik ya di telinga kita ahli sunnah wal jamaah. Mari kita dengarkan ya video Ustadz Piranda. Adapun salat tatawwu yang lain secara umum ya, maka boleh dikerjakan berjamaah sesekali. Seperti salat duha, bolehkah berjamaah sesekali? Sebenarnya berpendapat boleh sesekali, tapi tidak boleh dirutinkan. Sesekali boleh. Di video tersebut jelas sekali ya bahwa sholat duha itu memang tidak dilaksanakan oleh, sholat berjamaah duha itu tidak dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi melaksanakan sholat duha itu ya tidak rutin, hanya beberapa kali saja ya, dan itu riwayat dari Sayyidah Aisyah ya. Tetapi ya seperti itu ya, sangat menggelikan, sangat menggelitik di telinga kita. Ada fatwa bolehnya bid'ah, bolehnya kesesatan, tetapi yang penting dikerjakan sesekali ya. Kalau kita bagi kita ahli sunnah wal jamaah ya, dalam menyikapi hal-hal yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi, itu belum belum tentu itu sebuah kesesatan atau bid'ah ya. Karena kaidah dalam usul fikih dijelaskan ada di halaman ada kaidah fikih yang sangat ya terkenal ya dalam usul fikih, bahwasannya sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak menunjukkan makruh apalagi haram. Di sini ada perkataan Syekh Said Fuada ya di dalam kitab Usul Fikih Ruhul Usul.
di halaman 44. Fa amma mujarradu tarkil mutlaqi, adapun sebatas Nabi tidak mengerjakan secara mutlak, ani ada ma fi alihi li syai'in ma, Nabi tidak mengerjakannya terhadap sesuatu tersebut, fala yadullu ala hurmatin wala ala karahatin ma lam yaf'alhu, maka sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu tidak menunjukkan bahwa sesuatu itu haram ataupun makruh. Contoh, Nabi tidak maulid, Nabi tidak istighosah. Sebatas Nabi tidak melakukan maulid, sebatas Nabi tidak melakukan istighosah, tidak menunjukkan bahwa perbuatan itu haram atau makruh. Kecuali kalau ada qarinah yang lain. Contoh, Nabi tidak mengerjakan karena ada ancaman. Ya, yang menjadikan haram itu karena adanya ancaman. Ya, kalau sebatas tidak dikerjakan, tidak dicontohkan, ditinggalkan oleh Nabi, itu tidak menunjukkan keharaman atau makruh. Li'annahu la yajibu minhu fi'lu kullil mandubati wala kulli mubahati, karena kita tidak diwajibkan untuk melakukan segala hal yang disunnahkan dan melakukan segala hal yang dibolehkan. Fa'adamu fi'lihi la yadullu ala annahu tarakahu li'annahu haramun au makruhun, maka sebatas Nabi tidak melakukan tidak menunjukkan bahwa perkara yang ditinggalkan oleh Nabi itu sesuatu yang haram ataupun yang makruh. Fatarkul mutlaqu laisa dalilan, maka sebatas meninggalkan, sebatas tidak dikerjakan oleh Nabi, itu tidak menjadi sebuah dalil. Wa amma iniktarona ma'atarki qarainu ukhra, adapun kalau meninggalkannya Nabi sedangkan ada qarain, indikasi-indikasi yang lain, kamalau hasathu ad-dawa'i ala fi'lin muayyanin, seperti adanya motif ya yang mendorong harusnya Nabi itu melakukan perkara tertentu. Watu suwiro anna hadal fi'la matlubun, sedangkan ya perkara yang ditinggalkan oleh Nabi itu harusnya dikerjakan oleh Nabi, terdeskripsi oleh kita bahwa sesuatu itu bagus untuk dilakukan tetapi Nabi tinggalkan. Contoh, mencabut uban ya, menurut kita ya, uban itu kan sesuatu yang kurang enak dipandang. Ya, mencabut uban itu sesuatu yang baik ya untuk memperindah ya diri kita. Tetapi Nabi tidak melakukan itu. Harusnya ada motif untuk melakukan, tetapi Nabi tinggalkan. Wa ma'azalika tarokahu an-nabi alaihi salam. Tetapi Nabi meninggalkan itu. Nabi tidak mencabut uban. Fatarokahu lahu ma'adda'i li fi'li yadullu imma ala karahatil fi'li aw ala hurmati, maka meninggalkannya Nabi padahal ada motif untuk dilakukan ya, ada dorongan bahwa perkara itu bagus dilakukan tetapi Nabi tinggalkan, maka hal yang ditinggalkan oleh Nabi itu apakah dia makruh atau haram? Karena apa? Bukan karena sebatas Nabi meninggalkan, tetapi karena ada da'i, ada motif ya, yang mestinya Nabi lakukan tapi Nabi tinggalkan. Kemudian di dalam meninggalkan sesuatu itu Nabi itu banyak motifnya. Dan dalam meninggalkan, Nabi tidak mengerjakan sebuah perkara, sebuah perbuatan, suatu ibadah, itu banyak sekali motifnya. Bisa karena lupa, atau juga karena khawatir menjadi wajib bagi umatnya, atau juga karena memang pada zamannya tidak ada yang membuatnya untuk melakukan itu. Sehingga ada kaidah yang terkenal di dalam ilmu usul fikih, idza tatruku ilahi al-ihtimal saqata bilhi al-istidlal. Kalau punya banyak kemungkinan multi tafsir, maka tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Kemudian ada Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya yang juga disertai disertasi beliau berjudul Af'al ar-Rasul wa dalalatuhu ala al-ahkam asy-syar'iyyah.
Ya. Beliau menjelaskan bahwa banyak sekali motif Nabi meninggalkan sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan, suatu amalan. Di antaranya meninggalkan perkara sunnah khawatir menjadi wajib. Contohnya Nabi meninggalkan sholat berjamaah tarawih ya tidak full 1 bulan. Kenapa? Karena takut sholat tarawih itu wajib. Kemudian juga ada motif yang lain, Nabi meninggalkan ar-ramal ya dalam tawaf khawatir menyulitkan. Ini dikisahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Hajj bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an tidak ada yang mencegah Nabi untuk memerintahkan mereka agar romal di semua putaran tawaf kecuali karena kasih sayang kepada umatnya. Nabi meninggalkan romal ya. Kenapa? Karena takut itu menyulitkan umatnya. Atau Nabi meninggalkan sesuatu khawatir ada mafsadat yang muncul. Di antaranya pernah Nabi meninggalkan sesuatu karena khawatir kalau itu dikerjakan akan menimbulkan mafsadat atau keburukan atau juga stigma negatif dari sekitar. Salah satu contohnya Nabi membiarkan dan tidak membunuh kaum munafikin. Padahal ada motif untuk melakukan itu. Bahkan ada sesuatu yang haruslah orang yang jelas-jelas kafir membuat kerusakan di muka bumi ya, memfitnah kaum muslimin, kerusakan itu sudah terjadi ya, ada motif untuk dibunuh, tapi Nabi tidak membunuhnya. Kenapa? Karena nanti akan ada stigma negatif dari orang awam ya, yang gak paham, yang karena kemunafikan itu tidak jelas ya, tidak nampak, sehingga takut Nabi itu dianggap membunuh kaum muslimin. Padahal Nabi sudah tahu orang itu orang munafik dan hatinya kafir. Ya. Jadi jelas ya, tidak setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi, baik itu amalan atau ibadah atau apapun termasuk sholat berjamaah duha, bukan berarti itu haram atau makruh. Ya.